Halo trader dan investor Bitcoin Indonesia ya, apa kabar? Dan mungkin sudah lama sekali saya tidak update di channel ini ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton channel ini tetap semangat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apakah masih worth it ya atau masih menjanjikan kalau kita beli Bitcoin di tahun 2023 ini ya. Nah, pertanyaan ini mungkin sering sekali saya dengar, bahkan teman-teman juga banyak yang menanyakan apakah masih menjanjikan kalau kita beli Bitcoin di tahun 2023 ini ya. Yang seperti kita tahu kan, kalau di tahun 2023 ini Bitcoin ataupun kripto udah nggak se-hype 2 tahun lalu ya, di tahun 2021 dan tahun 2020. Saya ingat pas di awal-awal COVID itu kan Bitcoin dan teman-temannya itu kan meroket tinggi ya. Dan tentu saja ada banyak sekali teman-teman di sini yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan tersebut ya. Jadi investor yang kenal-kenal kripto sebelumnya mungkin bisa lebih berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana di tahun 2023 ini? Apakah masih menjanjikan ya? Jika menurut saya pribadi ya tentu saja masih sangat menjanjikan ya teman-teman. Jadi perjalanan Bitcoin ini saya kira masih cukup panjang dan masih ada peluang untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi ya di tahun-tahun yang akan datang, karena seperti kita tahu kan Bitcoin saat ini masih yang tahu Bitcoin, apalagi yang paham cara kerja dan sebagainya, itu masih sangat sedikit ya di dunia ini. Jadi peluang untuk naik lagi tentu saja masih ada. Apalagi jika kita ngomongin masalah adopsi dari Bitcoin ataupun aset kripto pun belum banyak ya. Jadi penggunaan teknologi blockchain di kehidupan sehari-hari itu masih tergolong minim ya diterapkan. Atau bisa dikatakan use case-nya masih sangat sedikit sekali, dan tapi tidak menutup kemungkinan ya di waktu mendatang akan datang lagi inovasi-inovasi yang lebih bagus ya, dan bisa digunakan atau membantu masyarakat ya, membantu banyak orang. Nah, lalu untuk cara membelinya, mungkin teman-teman yang masih baru ya, kalian bisa cek aja di video-video saya sebelumnya bagaimana caranya membeli Bitcoin ya. Tentunya di exchange atau marketplace tempat kita jual beli aset kripto di Indonesia kan sekarang sudah ada banyak ya yang legal, yang sudah diregulasi, seperti di Indodax atau di toko kripto atau di Pintu. Kalian bisa pilih yang kalian suka. Kalau kita ngomongin market Bitcoin saat ini kan Bitcoin harganya di kisaran 21.000 US dollar ya, atau sekitar 300 jutaan ya. Dan harga ini adalah harga tertinggi di akhir tahun 2017 dulu ya. Nah, waktu tahun 2017 akhir dulu, harga tertinggi Bitcoin itu harga di sekitar 20 ribuan ya. Jadi di harga-harga saat ini ya. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah sebagai support yang cukup bagus. Bahkan saya bisa kalau menurut saya pribadi, bahkan tahun ini adalah mungkin buat teman-teman yang belum memulai, yang masih ragu ya, mungkin tahun ini adalah tahun yang mungkin sangat tepat ya untuk kita mulai berinvestasi di Bitcoin ya. Kenapa? Karena harganya sudah saya anggap ini harga sudah cukup bawah ya, cukup bawah, sudah berada di titik support di tren sebelumnya. Jadi ini adalah awal yang baik untuk kalian memulai. Caranya seperti apa? Cara yang terbaik yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman yang pengen investasi di Bitcoin, tentu saja menggunakan dollar cost averaging ya. Jadi kita dollar cost averaging itu sistemnya kita beli tapi dengan cara mencicil ya. Bisa setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap hari ya. Jumlahnya tidak harus banyak, kecil-kecil aja, tapi konsisten ya teman-teman. Jadi konsisten selama bertahun-tahun ya. Jadi kalian konsisten lakukan itu ya. Nah, bagi saya pribadi untuk mendapatkan keuntungan
atau capital gain dalam berinvestasi di Bitcoin ini, yang paling susah itu adalah konsisten ya teman-teman. Kita konsisten melakukan pembelian karena tren itu biasanya akan selalu berulang-ulang ya teman-teman, tidak hanya di Bitcoin. Apalagi di Bitcoin sebenarnya untuk trennya hampir semua investor kripto mungkin sudah tahu ya, kenaikan itu datang dekat-dekat halving ya. Halving itu adalah pemangkasan reward untuk mining, seperti di tahun 2020 itu kan dekat halving juga. Terus yang di 2017 kan 2016 ada halving juga. Jadi halving itu terjadi kurang lebih sekitar 4 tahun ya, 4-5 tahun ya. Siklusnya 4-5 tahun, mungkin kalian bisa cek lagi di Google ya. Oke, jadi padahal hampir semua orang tahu kenaikan Bitcoin itu terjadi dekat halving atau setelah halving. Tapi kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan di sana ya? Itu karena, kalau menurut saya itu karena konsisten ya, karena kekonsistenan. Nah, konsisten itu sangat penting. Jadi jika kalian memutuskan untuk mulai investasi di Bitcoin tahun ini, bagi saya cukup bagus untuk memulai. Tidak usah banyak ya, jadi kecil-kecil aja, sisihkan, kita tabung di Bitcoin sampai mendekati halving ya, atau menuju halving. Pokoknya dekat halving, sebelum atau sudah halving akan terjadi pergerakan harga, dan mudah-mudahan pergerakannya tentu saja kita harapkan naik ya harganya. Nah, di sana kita bisa memulai mengambil keuntungan ya. Jadi ketika harganya udah naik, udah bahkan sampai 10 kali lipat, jadi saya lebih sarankan untuk dijual dulu ya buat teman-teman yang ingin mengambil keuntungan misalkan. Lalu jika ada yang bertanya apakah saya cukup hanya berinvestasi saja, tinggal beli, nggak usah diapa-apain, atau saya melakukan trading ya. Nah, ini juga relatif ya, karena bagi saya tidak semua orang bisa trading ya, karena itu butuh skill dan butuh pemahaman panjang ya. Walaupun kalian mungkin bisa untung lebih besar, tapi resiko untuk kerugiannya akan menjadi lebih besar ya dibandingkan kita hanya melakukan investasi ya, dan tidak terlalu makan banyak waktu ya. Seperti teman-teman ketahui, saya sudah menekuni banyak hal ya di dunia cryptocurrency ini, seperti trading, menggunakan bot lah ya, menggunakan berbagai metode ya. Ternyata setelah saya pikir-pikir ke belakang, cara atau strategi yang paling menguntungkan dan paling efisien yaitu adalah dollar cost averaging tadi ya, yaitu dengan membeli dengan mencicil ya. Bahkan pernah saya bandingkan, satu akun saya gunakan untuk dollar cost averaging, hanya cicil beli, dan satu akun lagi saya gunakan trading ya. Ternyata penghasilan dari yang cicil beli dalam jangka panjang itu lebih besar ya, padahal tidak ngapa-ngapain ya, dibandingkan dengan trading yang saya harus buka market, cek dan sebagainya, yang bikin pusing tentunya ya. Jadi saya kira metode dollar cost averaging ini paling bagus untuk kalian gunakan. Nah, mungkin teman-teman punya jawaban berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya, apakah masih menjanjikan membeli Bitcoin di tahun 2023 ini? Tentu saja sangat menjanjikan ya. Buat teman-teman yang belum memulai, langsung aja memulai. Tidak usah menggunakan dana yang besar ya. Cukup kalian beli dengan sisihkan uang jajan dan sebagainya ya. Tapi yang terpenting adalah konsisten. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.